Shalom bagi hamba-hamba Tuhan, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan bahas dari 1 Timotius pasal 4 sampai pasalnya yang ke-6. Dan secara garis besar saya mengangkat tema dari bacaan ini adalah pengajaran yang sehat. Dalam pasalnya yang keempat, saudara dalam Tuhan, Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa akan ada pengajar-pengajar yang sesat, akan ada orang-orang yang murtad di akhir zaman, bahkan orang-orang akan mengikuti roh-roh penyesat, ajaran-ajaran setan-setan, dan segala tipu daya muslihat. Paulus mengajarkan bagaimana menangkal semua ajaran palsu adalah dengan melatih untuk terus beribadah yang akan memberikan pengajaran yang sehat. Makanya dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya 7 dan 8 berkata bahwa latihlah dirimu beribadah, karena di sana mengandung janji baik untuk hari ini maupun waktu akan datang. Beribadah itu membawa kehidupan kita untuk merasakan, menikmati sungguh bahwa ada janji-janji Tuhan yang luar biasa, ada penyertaan Tuhan yang kita bisa rasakan, bahkan berkat-berkat yang luar biasa yang memampukan kita untuk bisa menerima pengajaran-pengajaran yang sehat dan menjadikan pribadi, menjadikan keluarga, menjadikan pelayanan kita untuk terus maju, berkembang, dan biarlah semuanya berarah kepada kemuliaan Kristus adanya. Dalam juga pasal yang kelima, Paulus menasihatkan agar terus bekerja dan tidak berhenti memberi nasihat kepada semua orang agar tidak hidup dalam dosa, akan tetapi hidup dalam kebenaran. Sebagai pelayan Tuhan, saya mau katakan bahwa jangan pernah berhenti kita mengajarkan pengajaran-pengajaran sehat kepada jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita gembalakan. Karena tentunya ketika jemaat bertumbuh, berakar dengan baik, iman mereka, rohani mereka bertumbuh dengan baik, mereka akan juga menjadi jemaat-jemaat yang luar biasa, yang tangguh. Walaupun ada pengajaran-pengajaran yang datang yang mungkin menyesatkan kehidupan mereka, tapi mereka mampu menangkalnya karena mereka punya pengajaran yang sehat. Jangan pernah berhenti. Bahkan Paulus menasihati kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Dan kita harus membawa diri kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan menjadi teladan bagi jemaat, bagi banyak orang, sehingga setiap nasihat-nasihat yang kita berikan tentunya akan mengubahkan banyak orang. Memang tidak mudah mengubah orang lain, tidak mudah membawa mereka kepada jalan kebenaran, tapi saya percaya dan kita yakini Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan banyak hal dan membawa kita supaya apa yang kita kerjakan dengan semangat, dengan rasa antusias, dengan penuh pengurapan kita mengajarkan kepada jemaat-jemaat. Dan akhirnya jemaat kita bukan sekedar mereka bertumbuh, mereka berakar, tapi mereka berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena sesungguhnya yang Allah cari bukanlah akar, bukanlah batang, bukanlah ranting, bukanlah dahan yang Tuhan cari, tapi yang Tuhan cari orang percaya menghasilkan buah, dan buah itu tetap serta buah-buah kebenaran yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam pasalnya yang ke-6 selalu ada dorongan yang begitu kuat yang Paulus sampaikan, selalu beribadah, karena dalam ibadah itu memberikan keuntungan yang sangat besar. Dan saya mau katakan kepada kita semua, keuntungan yang dimaksud di situ bukan keuntungan secara jasmani saja kepada hal-hal yang hampa, yang hal-hal duniawi yang orang akan mengisi kehidupannya dengan hal-hal bagaimana kita mencukupi kebutuhan hari demi hari, bagaimana makan minum pakai tercukupi. Tapi sesungguhnya yang dikatakan di sana, keuntungan yang besar itu adalah di mana hidup kita akan menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan, akan menikmati janji Allah, akan menikmati bagaimana kita merasakan bahwa sesungguhnya kalau Allah bekerja dalam hidup kita dan Allah menjamin bahwa engkau bukan hidup di dunia saja, tapi engkau akan menikmati surga yang Tuhan janjikan. Oleh karena itulah kita harus beribadah, karena sesungguhnya yang kita cari bukanlah uang. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dia berkata, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Jangan karena materi membawa kita keluar dari rencana Tuhan. Jangan karena materi membuat kita jauh dari Tuhan, dan kita melakukan pelayanan hanya semata-mata untuk uang, uang, dan uang. Tapi lakukanlah pelayanan kita karena kita tahu upah besar menanti kita di surga. Kristus panggil kita agar kita menjadi berkat dan menjadi teladan contoh bagi jemaat, bagi orang lain, sehingga lewat hidup kita Kristus dimuliakan. Keuntungan itulah yang Paulus katakan. Oleh karena itu kejarlah, saudara-saudara, ayatnya yang ke-12 dia katakan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Lakukanlah pengajaran-pengajaran yang sehat, karena itulah yang Allah kehendaki sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan percayalah, apa yang kita kerjakan Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Tuhan memberkati. Amin.